The Return of the Condor Heroes adalah novel kelima karya Jin Yong, ditulis pada tahun 1959 yang awalnya diterbitkan di surat kabar Mingpao. Ini adalah novel kedua dari trilogi Condor atau Return of the Condor Heroes. Cerita legenda rakyat Cina ini berawal pada pertengahan abad ke-13 pada puncak invasi bangsa Mongolia. Selama waktu inilah Go Jing dan Wang Rong dengan reputasi dan keterampilan mereka yang tak tertandingi mengerahkan ratusan ribu orang untuk membela kota Xiangyang, yaitu benteng terakhir yang menghalangi jalan bangsa Mongolia. Kisah Yanggo atau Yoko sendiri dimulai dengan pembantaian Limo Chou terhadap keluarga Liu. Alasan pembantaian ini adalah penolakan cinta Lu Zhangyuan terhadapnya bertahun-tahun yang lalu, yang pada awalnya mereka berdua pasangan kasmaran pemadu kasih. Singkat cerita, seiring memburu Lu Zhangyuan dan istrinya karena rasa cemburu dan benci tapi masih cinta, Limo Chou tidak menyadari Lu Zhangyuan dan istrinya telah meninggal janji sehidup semati bertahun-tahun sebelumnya. Akhirnya Limo Chou menyerang keluarga Lu Zhangyuan yang sudah mempunyai anak sebagai pelampiasan dia. Pertempuran pun terjadi saat adik laki-laki Lu Zhangyuan, ipar perempuan, dan Wu Xiangyang berperang melawan Limo Chou. Putri mereka, Lu Woxiang, melarikan diri bersama sepupunya Cheng Yin. Meski bersembunyi, Lu Woxiang kemudian diculik oleh Limo Chou, sementara Cheng Yin diselamatkan oleh pendekar Wang Yaoshi, ayahnya Wang Rong, istri dari Go Jing. Bersama dengan itu, seorang yatim piatu bernama Yanggo atau Yoko secara tidak sengaja terluka oleh salah satu jarum beracun Limo Chou. Tiba-tiba si racun barat Ouyang Feng yang gila muncul dan membantu Yanggo membersihkan jarum es beracun Limo Chou setelah Yanggo setuju memanggilnya ayah. Dalam kegilaannya, dia memperlakukan Yanggo sebagai putranya dan mengajarinya kungfu kodok atau gaya katak Ouyang Feng. Di kemudian hari, Go Jing dan keluarganya bertemu anak laki-laki kecil yang mirip dengan saudara angkat Go Jing, Yang Kang, yaitu Yanggo sendiri. Mengetahui bahwa Yanggo adalah putra Yang Kang, mereka membawanya kembali ke kota. Dan bertepatan dengan itu, Ouyang Feng saat mencari anak angkatnya yaitu Yanggo bertemu Go Jing. Dan akhirnya pertempuran pun terjadi. Dengan kedua petarung hebat yang setara, keduanya menderita cedera dan Ouyang Feng melarikan diri. Go Jing kemudian membawa Yanggo kembali ke Pulau Bunga Persik untuk membawanya yang belum pulih atas jarum beracun Limo Chou. Dalam perjalanan mereka juga menjemput Wu bersaudara yang ibunya Wu Shanyang telah dibunuh oleh Limo Chou, serta ayah mereka Wu Shantong yang telah menghilang karena galau campur bingung pada saat Wu Shanyang ibunya Wu bersaudara meninggal. Setelah kembali ke Pulau Bunga Persik, Go Jing memutuskan untuk mengangkat murid dari 3 anak laki-laki yaitu Wu bersaudara dan Yanggo, serta putrinya sendiri Go Fu sebagai murid seni bela diri mereka. Wang Rong, istrinya Go Jing yang takut Yanggo akan menjadi seperti ayahnya yaitu Yang Kang, meyakinkan Go Jing untuk membiarkan mengajar Yanggo seorang diri. Sementara Wu bersaudara dan Go Fu belajar seni bela diri dari Go Jing. Yanggo diajari membaca dan menulis oleh Wang Rong yang seiring perkembangan selalu berselisih dengan anak-anak lain dalam perkelahian. Yanggo karena nggak belajar seni bela diri pastilah kalah. Saat anak-anak lain melanjutkan serangan mereka, Yanggo marah dan tiba-tiba menggunakan jurus katak yang diajarkan Ouyang Feng padanya dan melukai Wu Xiuwen dengan kritis. Akhirnya diinterogasilah Yanggo mengenai kungfu kodoknya, tapi Yanggo menolak untuk menyebutkan di mana dia telah mempelajari teknik tersebut. Di kemudian hari, untuk mencegah perkelahian dengan anak-anak yang lain, Yanggo dikirim ke sekte Quanzhen di Gunung Zhongnan untuk bimbingan yang lebih baik. Saat mencapai kaki Gunung Zhongnan, Go Jing memecahkan sebuah pahatan batu karena frustasi ketika Yanggo bertanya tentang kematian ayahnya. Karena itu para pendeta Quanzhen mengira Go Jing menerobos masuk ke Gunung Zhongnan. Di tengah gunung mereka diserang oleh 98 Taois yang menggunakan formasi biduk yang dimodifikasi. Saat mereka menyerang, Go Jing terpaksa melawan. Saat pertempuran berlanjut, Yanggo diculik oleh seorang pendeta Tao. Dalam kekacauan inilah Go Jing akan bertarung dan kemudian mengalahkan pangeran Mongolia Wodu. Yanggo berhasil melarikan diri dari penculiknya dan kembali ke Go Jing. Setelah itu kesalahpahaman tersebut dijelaskan karena orang-orang telah bertempur di Gunung Zhongnan karena berita palsu menyebar tentang pertempuran untuk menentukan seorang suami bagi pimpinan makam kuno yaitu Xia Longni pada hari ulang tahunnya yang ke-18 tahun, yang dimana pria yang mendapatkan Xia Longni akan mendapatkan akses ke semua seni bela diri makam kuno
Ternyata para Taois telah salah mengira Gojing sebagai salah satu pelamar potensial dan menyerang. Ketika semua kekacauan berakhir, Gojing mempercayakan Yanggo ke sekte Chuanzhen. Cao Jijing yang menyimpan dendam terhadap Gojing atas hukuman yang diterimanya karena memimpin formasi biduk melawan orang yang salah, yaitu Gojing.